Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dalam praktik kehidupan. Pertama, saya sendiri Muhammad Iqbal Nugroho dengan NIM 112000073 dan teman saya Nurul Nabila Asyari dengan NIM 115200038 dan Damara Mulia Permana dengan NIM 112200074. Materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang Al-Quran dan As-Sunnah dalam praktik kehidupan. Adapun pembagian materi yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini terbagi 3. Pertama, kita akan mengetahui apa itu Al-Quran itu sendiri dan As-Sunnah, serta bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memengaruhi pada praktek kehidupan kita khususnya sehari-hari juga. Pengertian Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waki. Artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada perlindungan dan pemeliharaan bagimu terhadap siksa Allah. Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 37. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran menempati posisi pertama. Al-Quran merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan sosial, moral, spiritual, material, serta alam semesta. Al-Quran merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi landasan semua ajaran Islam yang menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak fungsi. Antara lain, yang pertama, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini membimbing ke jalan yang lebih lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, yang melakukan pekerjaan yang soleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar. Kedua, Al-Quran menempatkan dirinya sebagai pemberi penjelasan, sebagaimana firman Allah Surah An-Nahl ayat 89, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab penyempurna, membenarkan ajaran-ajaran terdahulu. Sebagaimana firman Allah, Surah Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran yang mengandung kebenaran yang menguatkan kitab terdahulu. Dan untuk menjaganya, maka putuskanlah perkara antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai obat dan rahmat bagi kaum muslimin. Sebagaimana yang diungkapkan pada surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami jadikan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang zalim selain kerugian. Materi selanjutnya ada As-Sunnah. As-Sunnah yang biasa disebut juga dengan hadis
adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti jalan lurus dan perilaku sosial yang sudah melembaga atau tradisi. Oleh karena itu, sunnah Rasul berarti praktik kehidupan yang dilakukan dan berlangsung pada masa Rasul semasa hidupnya. Sementara itu, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berita atau catatan, khususnya tentang perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah. Dalam Islam, keduanya kerap dipahami sebagai satu dan serupa, karena sama-sama berasal dari Rasulullah. Keduanya diacu sebagai dasar penetapan hukum oleh generasi Muslim setelah Nabi Muhammad. Al-Hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim yang disampaikan dan dipraktikkan Nabi Muhammad, yang dapat dijadikan landasan pendidikan Islam. Selanjutnya ada bentuk-bentuk Al-Hadis. Bentuk-bentuk Al-Hadis ada 3, yaitu Al-Hadis Qauliyah yang berisikan ucapan dan pernyataan Nabi Muhammad, dan yang kedua ada Al-Hadis Fi'liyah yang berisikan tindakan dan perbuatan yang pernah dilakukan Nabi, dan yang ketiga ada Al-Hadis Takririyah yang merupakan persetujuan Nabi atas tindakan dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi hadis dalam agama Islam. Yang pertama, ada hadis sebagai salah satu sumber ajaran dan sumber hukum Islam. Dalam Al-Quran, tertulis ayat yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Menurut ulama, ayat tersebut memberi petunjuk secara umum, yakni semua perintah dan larangan yang berasal dari Nabi wajib dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ayat ini mempertegas posisi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kedudukan dan fungsi hadis yang kedua ada menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, tertulis ayat yang memiliki arti, dan kami tidak menurunkan Alkitab kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka sunnah disebut sebagai bayani atau penerjemah dari Al-Quran sendiri. Selanjutnya ada menetapkan hukum-hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Dikenal dengan bayan tasyri. Ketiga fungsi hadis ini di atas umumnya terkait dengan pemahaman dan pengamalan Al-Quran ketika ayat-ayat Al-Quran secara apa adanya tidak dapat dipahami atau diamalkan. Sehingga, karenanya keberadaan hadis yang berfungsi sebagai bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut lebih bersifat operasional dan rinci, serta sangat mempertimbangkan waktu dan tempat atau konteks pengamalan kandungannya. Hubungan Al-Quran dengan As-Sunnah. Pertama, Al-Hadis atau As-Sunnah mempunyai fungsi memperkuat dan mengokohkan kembali apa yang pernah ditetapkan Al-Quran. Kedua, Al-Hadis berfungsi memberikan penafsiran dan penjabaran lebih konkret terhadap ketentuan dalam Al-Quran yang masih mujmal. Ketiga, Al-Hadis memiliki fungsi dan peran memunculkan hukum yang belum pernah diatur dalam Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu hal ini sudah dijelaskan pada ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu illallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu urusan, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, tentang implementasi Al-Quran dan hadis dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam mencakup akidah, ibadah, muamalah, sejarah, akhlak, iptek, dan sebagainya. Contoh-contoh pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi harus menjadi referensi yang utama untuk pengembangan pendidikan saat ini. Yang pertama, pendidikan keteladanan. Seperti yang sudah digambarkan pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang mempunyai arti, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang kedua, pendidikan dengan adat kebiasaan. Dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 30, artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang ketiga, pendidikan nasihat yang sudah dijelaskan pada surat Luqman ayat 13-17. Sedangkan dalam hadis riwayat Tamim bin Awa ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, nasihat bagi siapa? Jawab Rasulullah SAW, nasihat bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum Amawi. Yang keempat, pendidikan dengan perhatian atau pengawasan. Dan yang kelima, pendidikan dan hukuman. Selanjutnya, implementasi Al-Quran dan hadis dalam hak asasi manusia. Beberapa implementasi Al-Quran dalam bidang hak asasi manusia antara lain: yang pertama, saling menghargai hidup antar manusia. Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Hal ini sudah telah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hak hidup kepada seluruh insannya, hambanya, dan tidak melihat ras, jenis kelamin, bangsa maupun agama, bebas berpendapat dan berekspresi. Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Quran menjamin segala bentuk kemerdekaan dan kebebasan di dalam batas-batas keutamaan budi dan keluhuran akhlak, yang sudah seperti termaktub dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Dan yang terakhir, yaitu mendapatkan keadilan. Islam menegaskan dan menekankan adanya persamaan seluruh umat manusia di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk ciptaannya, manusia telah diciptakan dari asal-usul yang sama, nenek moyang sama, dan kepadanya mereka mesti taat dan patuh. Hal tersebut sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun implementasi Al-Quran dan hadis dalam etos kerja. Dari Mikdam radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang makan sesuatu lebih baik daripada makanan yang dihasilkan melalui tangannya, usaha sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam telah makan dari hasil tangannya. Sumber yang kita dapatkan tertera dalam PowerPoint. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang praktek dalam kehidupan yang menjadi akhir dari presentasi kali ini. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang mencakup tentang bagaimana kehidupan kita diatur dalam Al-Quran dan hadis, seperti cara kita bangun, cara kita berjalan, cara kita makan, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mewakili kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.